Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Bidan Dian Permasari. Kali ini aku akan membahas mengenai mempraktekkan bagaimana cara melakukan penyendawaan terhadap bayi. Kenapa sih penyendawaan itu penting? Menyendawakan bayi itu penting pada saat selesai proses menyusui atau bahkan pada saat-saat tertentu kita harus menyendawakan bayi. Karena kenapa? Pada usia-usia bayi baru lahir itu sangat resiko terjadi adanya gas-gas atau gas udara yang berada di lambung bayi. Nah, ini yang menyebabkan bayi itu sangat kesakitan dan bahkan bisa menyebabkan terjadinya gumoh atau muntah, bisa menyebabkan terjadinya kolik atau bayi yang tiba-tiba menangis karena terdapat gas-gas atau butiran gelembung-gelembung gas di dalam usus atau perut, abdomen perutnya, sehingga bayi merasakan sesuatu yang tidak nyaman, sehingga terjadilah menangis, kemudian bisa menyebabkan terjadinya refleks muntah atau gumoh. Nah, di sini aku akan membagikan sharing tips bagaimana melakukan cara menyendawakan bayi yang tepat. Nah, setelah kita menyusui, pastikan pelekatan, posisi, dan kebutuhan bayi untuk menyusui sudah terpenuhi dengan benar dan efektif. Setelah bayi melepaskan payudara ibu sendiri, nah kita bisa melakukan sendawa. Jadi tujuan untuk sendawa itu adalah mengeluarkan gas-gas atau udara-udara residu yang berada di sekitar lambung bayi sehingga bayi menjadi lebih nyaman, kemudian mengurangi resiko terjadinya gumoh itu tadi. Yang pertama, ada 3 posisi yang bisa ibu gunakan di rumah untuk menyendawakan bayi. Yang pertama, pada saat selesai menyusui, posisikan cradle. Setelah posisi cradle ini, ibu bisa menyendawakannya dengan posisi tegak, dan kita sandarkan pada bagian bahu kita. Pastikan bagian hidung, bagian mulut tidak tertutup oleh bagian baju atau bagian apapun itu yang dapat menyebabkan bayi kesusahan bernafas. Jadi dibebaskan oleh sesuatu yang dapat mengganggu aktivitas pernafasan pada bayi. Nah, seperti ini. Lakukan tepukan dengan cara begini. Jadi jari dirapatkan, kemudian membentuk simpul seperti ini, membentuk gunungan seperti ini, dan baru kita tepuk. Jadi kita menggunakan tepukan itu area bagian bawah telunjuk, kemudian area bagian bawah kelingking. Karena dengan demikian intensitas pukulan atau intensitas tepukan akan menjadi lebih nyaman, agar lebih menjadi safety kepada bayi ibu. Jadi bagian ini ya, puk puk puk. Kalau ibu menggunakan ini terlalu keras, jadi kalau ibu menggunakan tekanan telapak tangan ibu, keseluruhan telapak tangan ibu, nah terlalu keras tepukannya. Gunakanlah bagian sekitaran ini. Jadi cembungkan area telapak tangan ibu, gunakan area bagian bawah ibu jari, kemudian gunakan area bawah kelingking ya. Jadi cembungkan seperti ini. Jadi kekuatannya ada di sisi kanan, sisi kiri, dan bagian ujung atau pangkal pada tungkai telapak tangan seperti ini. Oke, jadi kita tepuk-tepuk sampai, nah tandanya sudah residu atau keluar udara atau dari bayi sudah sendawa adalah suara bunyi yang khas, yaitu suara bunyi setelah kita seperti bersendawa, seperti itu. Lakukan senyaman mungkin, dan setelah dipastikan bahwa bayi nyaman dan kemudian bayi sudah bersendawa, sudah mengeluarkan suara seperti gas, seperti itu, mohon maaf. Jadi itu sudah dinyatakan proses penyendawaan sudah berhasil. Itu teknik yang pertama. Untuk teknik yang kedua, ibu dapat melakukan penyendawaan dengan posisi tertelungkup. Nah, kaitkan telunjuk tangan, kemudian ibu jari, letakkan pada bagian pangkal ketiak bayi, kemudian taruh di bagian bawah ya.
Bisa ibu mengalaskan dengan bantal atau bisa menggunakan bantuan selimut untuk memperoleh posisi yang senyaman mungkin agar bayi dapat sendawa. Sama tekniknya seperti itu tadi, membuat cembungan pada telapak tangan dan kita melakukan pukul-pukul seperti ini, tepuk-tepuk seperti ini. Ya, tepuk-tepuk seperti ini. Dan kita juga melakukannya tentunya dengan intensitas yang cukup ya, tidak terlalu berlebihan sehingga tidak menyebabkan kesakitan atau menyebabkan cedera kepada bayi ibu. Ini yang kedua. Jadi pada saat bayi ibu mengalami kolik setelah menyusui, bisa dilakukan posisi penyendawaan yang seperti ini. Nah, yang ketiga adalah dengan menelungkupkan di bagian lengan. Nah, ada bayi yang suka ditelungkupkan di bagian kenang karena kita menggunakan beberapa variasi. Nah, caranya pada saat kita menggunakan lengan, bayi kita telungkupkan seperti ini. Tekniknya seperti hampir sama seperti yang kedua. Teknik yang kedua, kita telungkupkan seperti ini di lengan bahu kita, di lengan kita. Kemudian bagian ibu jari mengkaitkan atau mencengkram bagian tungkai. Kemudian ketiga jari kita mencengkram bagian tungkai kanan dan yang bagian telunjuk menjadi penyeimbang atau balancing bagian pertengahan tulang sakrum atau tulang ekor pada bayi. Nah, seperti ini. Sama, gunakan telapak dengan metode cembung. Gunakan, aplikasikan dengan tepukan-tepukan yang membuat bayi nyaman dan dapat mengeluarkan gasnya dari dalam lambungnya. Lakukan senyaman mungkin dan sesuai dengan kebutuhan bayi sampai mengeluarkan suara tadi. Demikian, ada 3 posisi yang dapat ibu gunakan pada saat proses penyendawaan. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu di rumah untuk menyendawakan bayinya sehingga dapat memiliki pengalaman yang lebih seru pada saat melakukan perawatan bayi baru lahir khususnya. Terima kasih dan salam Rahayu.